Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class, English, English class. Hari ini saya akan berbagi informasi sekaligus nanti setelah di akhir penjelasan saya akan berikan tugas untuk kalian. Hari ini kita akan belajar apa? TOEFL ya. TOEFL kita lihat di sini. Ringkas saja dalam waktu kurang lebih 5 atau 7 menit. Ini harus tuntas. Oke, jadi ada section 2, 3. Jadi ada 3 section dalam tes TOEFL tersebut. Section pertama itu listening, yang kedua structure and written expression, dan yang ketiga adalah reading comprehension. Kita kali ini fokus ke section 2, ya, bagian kedua, structure and written expression. Structure and written expression. Oke. Saya langsung ke tugasnya ya. Langsung ke tugasnya. Di dalam buku yang kita pakai ini, kita diberikan semacam pembahasan untuk melatih kemampuan kita menguasai soal TOEFL yang dibagi ke dalam beberapa skill. Ada skill 1, 2, 3, dan seterusnya. Di skill 1 ini diajarkan tentang bagaimana kita mengenali atau memahami subjek dan verb. Ini adalah basicnya. Kalau gagal dalam memahami subjek dan verb, jangan lanjut ke pembahasan berikutnya karena akan gagal. Ya, saya jamin akan gagal. Jadi harus dibenarkan dulu pemahaman, harus dibetulkan dan dimantapkan dulu pemahamannya berkenaan dengan skill 1 subjek dan verb ini. Kalau tidak, maka jangan jangan masuk ke skill berikutnya. Oke, karena ini adalah konsep dasar. Jadi di dalam bahasa Inggris atau dalam soal TOEFL itu semua semua kalimat yang disajikan harus lengkap. Lengkap bagaimana cara lengkapnya? Dia harus mempunyai subjek dan kata kerja. Jadi ada subjek dan kata kerja. Sebentar, oke, saya tutup dulu ini. Hmm, saya pause dulu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi di dalam tes structure and written expression untuk item di TOEFL ini yang harus kita ketahui semua kalimat yang disajikan harus lengkap. Harus lengkap. Dari mana tahu kita lengkap? Tidak, kalimat itu dia harus punya subjek dan kata kerja. Oke. Ini oke, yang mana nih? Yang satu ya, subjek dan verb. Jadi harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Kita harus tahu mana subjek dan mana kata kerja. Oke. Jadi yang biasanya hilang di dalam pertanyaan itu kan ada pertanyaan yang jawabannya I titik-titik studying. Misalnya, ini ada A, B, C, dan D. Yang jawabannya misalnya is, am, are, where. Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah apa? Adalah am. Dan am ini adalah kelompok dari kata kerja. Ini subjeknya, ini kelompok kata kerjanya atau verb. Oke, biasanya yang hilang itu
subjek, atau bisa juga kata kerja, atau bisa kedua-duanya ya. Kita lihat di sini tugas kalian adalah mengerjakan ini supaya kalian paham apakah kalimat ini sudah lengkap atau tidak. Kita harus tahu mana subjek di dalam kalimat ini, mana kata kerjanya. Kalau tidak ada subjek berarti incorrect. Kalau tidak ada kata kerja, subjek ada juga incorrect. Jadi harus ada dua-duanya. Harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Di sini hanya ada subjek saja. Oke. Sedangkan kata kerjanya tidak ada kata kerjanya. Maka di sini kita bikin I atau tidak lengkap, salah. Kemudian yang kedua ini adalah subjek dan ini adalah kata kerja. Nah, kalau ada ed itu dipastikan kemungkinan besar adalah kata kerja. Subjek. Dari mana tahu ini subjek? Kalau pemula bisa menggantikannya dengan kata ganti. I, you, they, we, she, he, it. Kalau ini bisa digantikan dengan Ayu Dewi, she, it, maka kemungkinan besar itu adalah subjek. Coba the bus schedule kalau kita ganti jadi adalah it, ya. Jadi correct. Sekarang kita lanjut. Yang nomor tiga. Nomor tiga ini ada ed-nya. Ini cara menghapusnya gimana nih? Mana penghapusnya? Saya hapus ya. Jadi, kita harus masukkan ke dalam Ayu Dewi itu. Bisa tidak? Ayu Dewi. Nomor tiga kita lihat. Ini ada ed. Ed itu ciri dari kata kerja, berarti verb. Sedangkan li ini bukan kata kerja atau bukan juga kata benda yang bisa jadi subjek. Ini bukan subjek. Jadi di sini tidak ada subjek, maka kita bikin I, incorrect. Nomor empat, nomor empat kita coba lihat the customer. Kalau kita ganti bisa jadi he, bisa juga jadi she. Berarti ini subjek. Sedangkan ini P, kalau kalian cari membayar kata kerja. Namun ingat, kalau kita ada kata kerja yang ada ing-nya, wajib ada to be. Sekarang to be-nya tidak ada. Ya, tidak ada. Maka ini salah. Maka kita bikin lagi incorrect. Yang terakhir saya kasih contoh ya. Yang terakhir, selanjutnya kalian kalian langsung kerjakan sendiri. Yang terakhir, the professor. Professor ini kalau kita ganti jadi apa? He atau she juga kan? Nah, berarti ini subjek. Ini kata kerja. Berarti subjek dan verb ada dalam kalimat tersebut. Jawabannya adalah C. Oke, demikian ya bagaimana cara menentukan subjek dan kata kerja sebagai modal da- sebagai modal awal kita untuk menguasai masalah structure and written expression di TOEFL ini. Kalau tidak paham, maka akan kesulitan pada tahap-tahap berikutnya karena ada skill-skill yang lebih rumit lagi. Oke, pahami ini dulu, silakan dilanjutkan, kerjakan. Yang nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, terima kasih. Thanks for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Thanks a lot, yes.